Jadi ini cerita kiriman dari Ujang namanya. Ini gue samarin ya. Ini bukan pengalaman dia sendiri, lebih tepatnya ini cerita pengalaman yang sempat dibagiin sama ustadznya waktu pas dia sekolah. Nama ustadznya itu Pak Rosul. Oke. Nah, bisa dibilang Pak Rosul ini tuh emang terkenal bisa ngerukiah orang, terus kayak ngilangin apapun jenis gangguan setan yang nempel di badan orang gitu lah. Nah, ada satu malam pas Pak Rosul ini tiba-tiba dapat telepon dari ibu-ibu, sebut aja nama ibunya Bu Puji ya. Awalnya tuh Bu Puji nelpon, suaranya tuh kayak kedengeran panik dan kayak putus asa banget gitulah. Nah, di situ Bu Puji bilang, "Tolong Pak Ustadz, anak saya Eko udah 2 minggu nggak tidur, matanya merah melotot, tubuhnya kaku. Sesekali Eko ketawa kegirangan sendiri, dan sesekali juga dia bicara dengan bahasa yang kami nggak tahu gitu." Dan kata Bu Puji juga, si Eko ini tuh udah dibawa ke rumah sakit dan psikolog, tapi tetap aja nggak kebantu gitu, Nat. Akhirnya detik itu juga Pak Rasul tuh langsung kayak tergerak gitulah hatinya buat terima permintaan tolong Bu Puji ini. Akhirnya OTW lah tuh dia. Jadi buat latar belakang dulu, si Bu Puji ini sekeluarga emang profesinya sama, pada jualan di pasar gitu, cuman pasarnya beda-beda. Kalau si Bu Puji ini kebetulan jualan sayur di pasar pagi, suaminya jualan baju, terus anaknya si Eko ini ya suka kayak buka booth makanan gitu di event-event kayak pasar malam gitu-gitulah. Dari semua usaha jualannya bisa dibilang Eko malah jadi yang paling banyak didatengin sama orang. Dan nggak tahu juga tuh pendapatannya dari mana, pokoknya tiba-tiba rame aja boothnya dia. Oke. Nah, tapi sayangnya si Eko ini secara sifat emang Bu Puji tuh akuin kayak agak sombong gitu, Nat. Makanya banyak pedagang lain yang nggak suka sama dia. Bahkan gak jarang juga katanya banyak pedagang yang kayak semacam ngeganggu, ngancem, neror, atau bahkan kayak nyerang dia secara langsung maupun pakai bantuan-bantuan yang kayak hal-hal gaib gitu. Rumahnya ini bisa dibilang kecil, pemukiman kumuh yang rumah satu ke rumah yang lain pun juga nggak ada jaraknya, nempel-nempel gitu. Tapi nggak tahu kenapa, kata Pak Rosul, pas dia baru banget masuk ke rumah Bu Puji, itu tuh rasanya berat banget, Nat. Kepala Pak Rosul tuh kayak langsung pusing. Terus padahal rumah ini kan sempit ya, tapi hawanya tuh beneran dingin kayak kena AC gitu. Nah, terus sekali Pak Rosul tuh bisa nyium kayak ada semacam bau anyir darah gitu di sana. Pas Pak Rosul masuk nih ke kamar Eko, Eko tuh udah kayak terbaring itu di kasur, kayak badannya tuh kurus, mukanya tuh keras, kayak kenceng, bukan kayak muka orang tidur gitu loh. Matanya juga kebuka lebar, dan bola matanya tuh kayak ngadep ke atas, tangannya kelipet ke dada, dan lidahnya ngejulur sedikit, jadi kayak kaku gitu. Pokoknya serem banget lah bentukan si Eko ini di malam itu ya. Pak Rasul sempat nanya tuh, apa aja yang dilakuin beberapa hari ke belakang sama si Eko dan Bu Puji. Nah, Bu Puji bilang dia nggak tahu apa-apa. Bu Puji justru bilang kayak, ini mungkin Eko tuh dikirimin sama penjual-penjual lain yang nggak suka sama Eko gitu. Nah, pelan-pelan Pak Rasul nyoba buka bajunya Eko buat ngecek tuh kondisinya. Pas dibuka, Nat, Pak Rasul tuh langsung tahu kalau ini tuh bukan gangguan biasa. Kenapa kayak gitu? Soalnya pas di dada sebelah kanan Eko, itu tuh udah ada bekas kayak garis ngelingkar, bukan luka, tapi lebih mirip kayak ukiran di kulit gitu loh. Dan pas Pak Rasul ngedeketin tangannya ke bagian itu, ada hawa panas yang keluar dari kayak bekas garis melingkar itu. Kayak tangannya Pak Rasul langsung kayak gemeteran gitu. Nggak pakai pikir panjang, Pak Rasul tuh di situ langsung kayak bacain surat Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dilanjut sama ayat kursi dan surat Al-Jin. Tapi pas banget sampai di surat Al-Jin, Eko tuh beneran kayak ngejerit, ngeronta-ronta gitu. Tapi suaranya tuh bukan kayak suara Eko doang, Nat. Suara tuh jadi kayak ada suara orang kayak bertabrakan gitu loh, teriak-teriakan tuh kayak saut-sautan. Nah, teriakan Eko itu suara ngebas nih. Dia bilang kayak gini, anak ini milikku, tubuh ini sudah ditanam dan tidak bisa diambil kembali gitu. Nah, pokoknya di situ tuh Eko beneran kayak kelihatan kesiksa banget lah. Nah, Pak Rasul langsung bilang tuh ke Bu Puji kalau ini tuh kelihatannya bukan sekedar kerasukan, pasti ini ada kayak ikatannya gitu. Bu Puji langsung disuruh kayak cerita sejujur-jujurnya sama Pak Rasul sebenarnya tuh apa yang kejadian gitu. Dan akhirnya Bu Puji ngaku lah kalau ternyata Eko tuh pernah pakai mantra pelindung dagang dari si seorang dukun ya. Katanya tuh biar nggak dicelakain sama orang-orang yang iri, alias ya pedagang-pedagang lain gitu kan yang iri sama dia. Dan mantra ini emang nggak ditulis di kertas, tapi ditanam ke dalam tubuhnya lewat ukiran di dadanya itu. Jadi yang bikin tangannya si Pak Rasul itu panas ternyata bacaan mantra dari si dukun itu, Nat. Iya. Dan karena itu juga Pak Rasul tuh beneran kayak mutusin buat ngelakuin ruqyah secara penuh lah di situ. Proses pembacaan ayat tuh dilanjut sama Pak Rasul, dan kali ini tuh lebih kenceng dan lantang, seolah-olah tuh kayak emang nantangin setannya gitu lah. Dan lo tau nggak, tiba-tiba Eko bangun dari tidurnya, posisinya tuh sekarang kayak nyerupain huruf L gitu, matanya full merah,
si Eko senyum, terus perlahan tuh kayak ngejulurin lidahnya, panjang banget, bahkan lebih dari orang normal. Orang bisa sampai hampir nyentuh ukiran dadanya gitu. Jadi sepanjang itu Nat lidahnya si Eko tuh. Terus di situ Eko cuman bilang masih dengan suara beratnya ya, badan ini sudah bukan lagi miliknya. Yang tertanam di sini adalah bagian dari kami. Lampu-lampu tuh langsung kayak pada kedap-kedip. Lemari sama meja di kamar si Eko tuh beneran kayak goyang-goyang, kayak ada gempa gitu. Terus si isi rumah tuh kayak jadi riuh, kayak dipenuhi sama suara ketawa, yang mana tuh sebenarnya rumahnya tuh sepi gitu. Eko bangun dari tidurnya, padahal sebelumnya tuh dia bener-bener nggak bisa gerak sama sekali kan, Nat. Terus di situ Eko tuh melayang 1 jengkal dari lantai, badannya gemeter nggak habis-habis, dan jelas banget kalau dari dadanya bekas ukiran mantra itu tuh yang dari si dukun itu mulai kenetesin darah gelap kayak darah busuk gitu, terus sesekali juga keluar percikan-percikan bara api gitu dari badannya. Bu Puji di situ tuh nangis saja minta tolong Pak Rasul buat kayak jangan nyiksa anaknya, minta Pak Rasul buat ngeberhentiin aja kayak ruqyahnya gitu. Tapi jelas di situ Pak Rasul nggak pedulin Bu Puji lah, karena di situ kan Pak Rasul tahu gitu cara ini adalah satu-satunya cara biar bikin anaknya sembuh, anaknya si Bu Puji ini sembuh dari mantra raja ini namanya. Pak Rasul ini tuh makin kenceng bacanya. Terus tau gak Bi, Nat? Katanya Eko tuh badannya kayak sengaja mau dirusak sama setan gitu. Dirusak kayak gimana? Katanya lehernya tuh kayak sengaja ditengokin sampai beneran mentok gitu. Jadi kayak sengaja diputerin biar kayak lehernya patah gitu lebih, Nat. Bahkan jari-jari tangannya tuh kelihatan juga kayak dipaksa ngacung lawan arah gitu. Terus suara tarikan otot badan tuh udah mulai kedengeran, dan Eko tuh mulai dari situ tuh kayak ngerang kencang kesakitan gitu. Intinya satu, jadi si sosok setan itu atau si penjaga mantra itu ya, itu nggak mau keluar karena katanya dia minta tumbal. Nah katanya si Eko ini itu tuh hutang darah. Nah tapi Pak Rasul nggak mau tuh tawar menawar sama si setan ini. Dia cuma punya satu senjata, kalamullah. Detik itu juga Pak Rasul tuh langsung lari ke belakang badan Eko kayak lompat gitu. Terus tasbih di tangannya si Pak Rasul yang lumayan gede langsung dimasukin ke leher Eko dan ditarik tuh. Jadi di sini tuh kayak posisinya Pak Rasul seolah-olah kayak nahan leher Eko biar nggak keputar-putus gitu Nat. Pak Rasul langsung narik ke arah lawanannya sambil terus baca doa. Eko tuh sebadan-badan katanya langsung merah, panas, beneran kayak dipanggang gitu. Keringetan juga kayak perlahan-lahan tuh keluar dari kepalanya gitu. Dan pas Pak Rasul akhirnya bener-bener bisa nyelesain bacaan ayat-ayatnya, tiba-tiba mulut Eko tuh nganga lebar banget kayak kaku gitu, nggak bisa nutup. Terus pelan-pelan keluar kayak gumpalan gitu bayangan hitam. Dari yang awalnya cuma ngebentuk asap, tiba-tiba makin lama jadi makin tinggi, ngebentuk tuh kayak ada wanita tua kurus, matanya beneran merah nyala, suara melengking, terus kayak bruk. Di situ tuh langsung tuh Eko jatuh ke lantai lah nggak sadarin diri. Dan intinya tuh sosok setan inilah yang akhirnya Pak Rasul tahu kenyataannya bahwa kayak kenapa ada mantra di badan Eko. Ini juga ternyata atas persetujuan dari keluarga termasuk Bu Puji sendiri Nat. Karena ternyata selain mantra ini bisa ngejaga usaha orang dari serangan orang lain, mantra ini pun juga katanya bisa jadi kayak semacam penglaris gitu. Makanya Eko di sini kenapa paling gede pendapatannya? Karena ya salah satunya karena itu. Sosok setan ini tuh kayak sebenarnya asal usul dari jin jenis Banaspati namanya. Soalnya katanya pas di akhir Pak Rasul ngebacain lagi satu bacaan gitu, sosok ini tuh tiba-tiba kayak kebakar gitu, terus kayak luar kayak ada letupan api gitu di atas langit, kayak di dalam kamar Eko gitu. Letupannya tuh langsung kayak matiin semua aliran listrik yang ada di rumahnya Eko. Tapi syukur alhamdulillah Nat, Eko tuh di situ cuman nggak sadarin diri buat beberapa jam aja. Terus tepat pas mendekati waktu subuh dia tuh kebangun. Katanya pun juga ukiran di dadanya itu tiba-tiba hilang gitu aja, kayak disapu angin gitulah. Dan karena ketakutan ini juga sampai sekarang Eko tuh bisa dibilang jadi kayak lebih mendekatkan diri ke Tuhan lah. Dia kayak rutin gitu datang ke pengajian yang diselenggarain sama Pak Rasul. Itu juga Eko tuh ngerasa kayak udah berubah gitu lah rasa-rasanya ya. Tapi ternyata terornya itu tuh belum sepenuhnya selesai Nat. Sesekali di malam-malam tertentu dia tuh masih sering banget ngedengar ada suara dari sudut kamarnya dan bilang mantranya masih nunggu, kau hanya menundanya. Wah gila. Berarti cepat atau lambat itu tuh akan datang ke dia lagi ya, walaupun dia udah berubah. Iya pasti sih Nat, karena mungkin emang Pak Rasul tuh udah berusaha buat ngeluarin, tapi saking kuatnya ini mantra jadi belum bisa sepenuhnya lepas gitu. Tapi pun untungnya ketemu sama Pak Rasul sih. Karena gak tahu ya, dari cerita lu sih gue ngedengernya kayaknya Pak Rasul ini entah ilmunya tinggi atau dia emang care banget gitu. Maksudnya dengan dia punya pengajian juga sepertinya emang dia punya visi tersendiri lah untuk bantuin orang-orang gitu. Kayaknya sih ini salah satu cerita tentang ruqyah yang menurut gua
cukup epic sih Muy. Kira-kira lu punya lagi nggak cerita rukiah yang bisa lu kirimin ke kita?